Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang matematika kelas 4 ya, yaitu materinya tentang faktor bilangan ya, kemudian ada faktor persekutuan dan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, namun sebelum belajar, ingat berdoa dulu ya, agar kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa terus belajar. Baik, langsung saja ya. Kita mulai dengan faktor bilangan. Ya. Nah, adik, apa itu faktor bilangan? Ya, faktor bilangan merupakan semua bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Ya. Jadi semua bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita akan mencari faktor dari bilangan 8 ya. Nah, caranya kita dapat menggunakan tabel ya. Jadi kita bisa membuat tabel seperti ini ya. Ada dua kolom ya. Ada pembagi dan hasil. Kemudian angka 8-nya kita taruh di atas di tengah-tengah ya. Nah, kita akan mencari pembagi ya, pembagi yang habis membagi 8. Itu ya. Jadi semua pembagi itu nanti akan kita gunakan sebagai faktor dari 8 ya. Nah, kita coba dari 1 ya. 8 dibagi 1 apakah habis? Ya, habis ya 8. Kemudian 8 dibagi 2 apakah habis? Ya, habis ya, hasilnya 4. Kalau dibagi 3 habis enggak? 8 bagi 3? Tidak ya. Nah, kalau bagi 4? Ya, habis ya, hasilnya 2 ya. 8 bagi 4, 2. Kalau bagi 5? Ya, tidak habis ya. Bagi 6? Tidak habis juga, 7 juga tidak ya. Nah, kita langsung bagi 8 ya. 8 bagi 8 sama dengan 1. Ini kalau sudah 1 berarti selesai ya. Nah, pembaginya ini ya, inilah disebut dengan faktor. Jadi pembagi yang habis membagi 8 itu disebut dengan faktor. Nah, berapa faktornya? Ya, ada 1, 2, 4, dan 8. Ya, inilah faktor dari 8 ya. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, tentunya adik-adik semua bisa ya dengan menggunakan tabel seperti ini ya. Dan contoh kedua. Contoh kedua misalnya adik-adik mau cari faktor dari 12. Nah, kita buat tabel lagi ya. Kita buat tabel lagi seperti tadi, 12-nya kita taruh di atas. Kita coba bagi dari 1. 12 bagi 1 apakah habis? Ya, 12. Kemudian dibagi 2 habis? Ya, habis juga ya, hasilnya 6. 12 bagi 2, 6 ya. Kalau bagi 3? Ya, habis juga ya. 12 bagi 3 hasilnya 4. Ya. Kalau bagi 4? Ya, habis juga. Ini tinggal dibalikkan ya. 12 bagi 4 hasilnya 3 ya. Kalau bagi 5? Tidak habis ya. Kalau bagi 6? Ya, habis ya. Kalau bagi 6 hasilnya 2. 12 bagi 6 hasilnya 2. Kalau bagi 7 tidak habis ya. Nah, yang habis adalah yang terakhir adalah dibagi 12 ya. 12 dibagi 12 sama dengan 1 ya. Nah, semua pembagi ini ya, semua pembagi ini disebut dengan faktor ya. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Itu ya. Gimana adik? Sudah lebih paham? Ya, tentu sudah ya. Ini sangat mudah. Nah, contoh terakhir ya. Contoh terakhir untuk biar lebih jelas ya. Nah, misalnya adik-adik mau cari faktor dari 24 ya. Kita buat tabel lagi ya. Di paling atas taruh 24, ada pembagi dan hasil. Nah, kita coba mulai bagi dari 1. 24 bagi 1 habis ya, hasilnya 24. Kalau bagi 2 habis enggak? Ya, habis juga ya. Bagi 24 bagi 2, 12 ya. Kalau bagi 3? Ya, habis juga ya, hasilnya 8 ya. 24 bagi 3, 8. Kalau bagi 4 hasilnya 6. Kemudian bagi 6, ya hasilnya habis, yaitu hasilnya 4 ya. Bagi 7 tidak habis, bagi 8 hasilnya 3 ya. Bagi 9 tidak habis, 10 tidak habis ya. Nah, yang habis adalah bagi 12 ya. 24 bagi 12 hasilnya 2.
Kemudian yang terakhir yaitu 24. 24 bagi 24 hasilnya 1. Selesai ya. Kalau sudah hasilnya 1, selesai. Nah, semua pembagi ini disebut dengan faktor ya. Faktor dari 24, yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ya. Itu ya. Jadi itulah cara untuk mencari faktor sebuah bilangan. Bagaimana? Sudah bisa? Pasti bisa ya. Nah, kalau misalnya belum paham, silakan nanti ditonton lagi video ini dari awal ya. Nah, sekarang lanjut, kita setelah mengetahui cara mencari faktor-faktor, maka kita akan mencari yang namanya faktor persekutuan ya. Jadi, faktor-faktor yang bersekutu ya. Yang bersekutu artinya yang berteman ya, yang sama ya. Nah, faktor persekutuan bilangan merupakan ya faktor yang sama ya dari dua bilangan atau lebih. Jadi faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4 bilangan ya. Yang kita bisa cari faktor persekutuannya. Nah, contoh. Jadi, misalnya kita mencari faktor persekutuan 18 dan 30. Nah, caranya kita tetap bisa menggunakan tabel ya. Jadi ini cara yang paling mudah ya. Kita menggunakan tabel ya. Kita 18 ya, kita tulis sini. Kita mulai cari faktor dulu. Jadi kita cari satu persatu ya faktornya. Kita mulai dari 18 ya. Sama seperti tadi ya caranya. 18 kita bagi mulai dari 1 ya. Hasilnya 18. Kita 2 hasilnya 9. 3 hasilnya 6. 4 habis enggak? Tidak habis. Nah, kalau tidak habis kita lewati. Kalau 5 tidak habis juga. 6 ya 6 habis ya hasilnya 3. 7 tidak habis, 8 tidak habis, 9 habis ya hasilnya 2. Kemudian terakhir 18 hasilnya 1 ya. Nah, jadi faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 ya. Kemudian kita cari faktor yang kedua yaitu 30 ya. Nah, dari 30 ya. Sama caranya seperti tadi. Kita bagi dulu dari 1 ya. Hasilnya 30. Bagi 2 bisa? Ya, hasilnya 15 ya, habis. Bagi 3, hasilnya 10 ya, 30 bagi 3, 10. Bagi 4 habis enggak? Enggak ya. Bagi 5, habis ya. Bagi 5 hasilnya 6. Bagi 6, habis juga hasilnya 5, tinggal dibalik ya. 7, enggak habis. 8, enggak habis. 9, enggak habis. 10, habis ya, hasilnya 3. 11, 12, yang habis adalah 15 ya. Hasilnya 2. Dan yang terakhir 30 hasilnya 1. Nah, inilah faktor dari 30, yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Nah, dari kedua faktor-faktor ini, kita lingkari sekarang yang mana yang sama. Itu ya, yang mana yang sama. Nah yang sama adalah 1 ya, kemudian 2, ini 2, ada 2 juga. Ini 3, ada 3, ini 6, ada 6. Jadi ada 4 faktor yang sama ya. Ada 1, 2, 3, dan 6. Nah, inilah yang disebut dengan faktor persekutuan. Jadi faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Ini dua bilangan ya, 18 dan 30. Itu ya. Jadi mudah bukan? Nah, kalau kita sudah bisa mencari faktor bilangan, berarti kita akan mudah untuk menemukan faktor persekutuan bilangan. Itu ya adik-adik ya. Jadi sangat mudah ya. Nah, pasti bisa ya. Nah, ini contoh dua bilangan. Nah, sekarang kita coba cari yang tiga bilangan ya. Yaitu 25, 50, dan 75. Nah, caranya sama ya. Jadi kita buat tabel dulu ya. Kita cari faktornya dulu satu persatu ya. Mulai dari 25. Nah, kita buat tabel seperti ini. Kita bagi 25 dengan 1 ya. Hasilnya 25. Kemudian kita bagi 2, ternyata tidak habis ya. Kita bagi 3 juga tidak habis, 4 tidak habis. Yang habis adalah kita bagi 5, yaitu hasilnya 5 ya. 25 bagi 5 hasilnya 5. Kemudian yang habis lagi adalah kita bagi dengan 25, hasilnya 1 ya. Jadi
ada 3 pembagi yang membagi habis 25 ini, yaitu 1, 5, dan 25. Ini faktornya ya. Faktor dari 25. Kemudian yang 50 kita bagi 1, hasilnya 50, bagi 2 hasilnya 25, bagi 3 enggak bisa ya, bagi 5 hasilnya 10, bagi 6 nah habis ya, bagi 7 nah habis, yang habis bagi 10 hasilnya 5. Kemudian bagi 25 hasilnya 2. Kemudian terakhir bagi 50 hasilnya 1 ya. Nah, pembaginya ini yang membagi habis 50 disebut faktor ya, yaitu 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Yang terakhir 75, kita bagi 1 hasilnya 75. Kita bagi 2, nggak bisa ya, artinya tidak habis. Nah, kita bagi 3 hasilnya 25. Bagi 4 tidak habis ya. Kemudian bagi 5 hasilnya 15. Bagi 6 tidak habis. Bagi 7 tidak habis. Yang habis bagi 15 hasilnya 5. Kemudian bagi 25 hasilnya 3. Kemudian bagi 75 hasilnya 1. Nah, inilah faktor-faktornya, yaitu 1, 3, 5, 15, 25, dan 75. Nah, sekarang kita cari ya faktor-faktor yang bersekutu atau yang sama ya dari ketiga faktor bilangan ini, yaitu adalah 1 ya, di 1 ada, 1 ada, 1 ada. Kemudian 5, sini juga ada, sini juga ada. Kemudian 25, di sini ada, dan di sini ada. Jadi faktor persekutuannya adalah 1, 5, dan 25. Ya, gitu ya. Bagaimana? Mudah bukan? Yang penting adik-adik sudah bisa mencari faktor bilangan, pasti bisa mencari faktor persekutuan. Itu cara untuk mencari faktor persekutuan. Nah, sekarang kita lanjut ke faktor persekutuan terbesar ya. Nah, apa itu faktor persekutuan terbesar atau FPB? Nah, FPB merupakan nilai terbesar dari faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Jadi, yang mana yang paling besar dari faktor persekutuan yang telah kita cari? Seperti tadi ya. Jadi caranya cari dulu faktor persekutuannya, kemudian tentukan yang mana paling besar. Itulah yang disebut dengan FPB. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, kita mencari FPB dari 50 dan 60. Nah, caranya, sini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa tetap menggunakan tabel seperti tadi ya. Nah, misalnya kita 50 ya, kita coba dengan tabel dulu ya. Kita coba dengan 50, kita bagi 1, 50, bagi 2, 25, bagi 5, 10, bagi 10, 5, bagi 25, 2, bagi 50, 1. Jadi faktornya adalah 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Kemudian yang kedua, nah, jadi kalau kita pakai tabel agak panjang ya, kalau bilangannya sudah besar ya. Nah, kita coba 60 bagi 1, 60. Bagi 2, 30, bagi 3, 20, bagi 4, 15, bagi 5, 12, bagi 6, 10, bagi 10, 6, 12, 5, ya, 15, 4, 23, 32, 61. Nah, inilah faktor dari 60 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60 ya. Nah, sekarang kita cari faktor-faktor yang bersekutu. Nah, jadi yang sama ya, kita cari faktor yang sama yaitu 1, dan ini ada, kemudian 2, kemudian 5, kemudian 10. Itu ya. Nah, setelah kita menemukan faktor persekutuannya, kita cari faktor yang paling besar. Nah, berapa faktor paling besar? Yaitu adalah 10. Ya, ini ya, 10 ya. Jadi, faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya adalah 10 ya. Itu ya. Mudah bukan? Nah, kalau sudah paham dari awal bagaimana cara mencari faktor, kemudian cari faktor persekutuan, maka sangat mudah untuk mencari faktor persekutuan terbesar ya. Baik, nah ini cara pertama ya, dengan menggunakan tabel. Nah, sekarang kita coba dengan cara kedua. Apakah sama hasilnya? Kita coba cek ya dengan cara
faktorisasi prima ya. Nah, apa itu faktorisasi prima? Jadi pembagi ya, faktor atau pembagi yang merupakan bilangan prima. Masih ingat adik-adik apa itu bilangan prima? Nah, bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya ada 2, 3, 5, itu ya, 7 dan seterusnya. Jadi itu yang dipakai membagi, itu ya. Jadi caranya seperti ini, jadi sekalian ya. Jadi tabelnya sekali kita buat seperti ini tabelnya, 3 kolom ya. Di sini kolom kedua kasih yang dicari ya 50 dan 60 di sini kolom ketiga. Nah, pembaginya ada di kolom pertama ini. Nah, karena ini bilangan prima, nah kita mulai dari bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2 ya. Kita mulai dengan 2. Nah, 50 bagi 2 25, 60 bagi 2 30. Nah, semasih bisa dibagi 2 walaupun cuma salah satu ya. Walaupun cuma salah satu, itu tetap dibagi 2 dulu. Itu ya. Kita bagi 2 dulu. Nah, ini karena bisa membagi keduanya sekaligus ya. Jadi 50 bagi 2 habis, 60 bagi 2 habis, maka ini dilingkari. Nah, ini untuk mempermudah mencari EPB nanti. Nah, kemudian kita bagi 2 lagi karena ini masih bisa dibagi 2 ya. Ini kalau tidak bisa dibagi 2, artinya tidak habis ya, kita tulis tetap ya, turunkan saja. Misalnya 25 tidak habis dibagi 2, maka tulis 25. 30 bagi 2 hasilnya 15, itu ya. Nah, kemudian sudah tidak bisa dibagi 2 lagi ya. Kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Nah, 25 tidak habis juga dibagi 3, jadi tetap 15 bagi 3, 5. Itu ya. Kemudian sudah tidak bisa lagi dibagi 3 ya. Kita bagi bilangan prima selanjutnya 5 ya. Nah, 25 bagi 5, 5. 5 bagi 5, 1. Nah, ini keduanya bisa dibagi jadi dilingkari ya, dilingkari. Kemudian selanjutnya kalau bagi 1 berarti sudah selesai nih. Tinggal ditulis 1 aja nanti. Nah, ini yang bisa dibagi 5. Maka 5 bagi 5 1, satunya tetap selesai. Kalau sudah 1 keduanya berarti selesai. Itu ya. Nah, ini kita sudah punya 2 faktor yang dilingkari, yaitu 2 dan 5. Maka EPB-nya adalah tinggal mengalihkan ini. Jadi EPB-nya adalah 2 kali 5. 2 kali 5 hasilnya 10. Sama bukan? Ya, sama ya. Jadi bisa milih mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, namun untuk lebih mudah bisa menggunakan cara kedua ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan gunakan ini ya, cara yang kedua. Karena lebih mudah langsung ya. Langsung sekali buat tabel kita dapat mengerjakan itu ya. Baik, selanjutnya kita coba dengan soal cerita ya. Nah, soalnya seperti ini. Putri mempunyai 24 permen coklat dan 45 permen susu. Permen tersebut akan dimasukkan dalam plastik dengan isi yang sama. Nah, pertanyaannya yang A, ada berapa plastik untuk permen tersebut? B, berapa jumlah permen setiap plastik? Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu mencari EPB ya. EPB dari 24 dan 45. Itu ya. Nah, caranya tentu sama ya dengan yang tadi. Nah, kita bisa menggunakan faktorisasi prima ya, agar lebih mudah. Nah, caranya seperti ini, kita buat dulu tabelnya seperti ini. Kita taruh 24 dan 45 di atas ini. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2 ya. 24 bagi 2 hasilnya 12, 45 tidak habis dibagi 2 ya. Jadi kita tulis tetap 45. Kemudian lagi bagi 2 ya. Bagi 2 lagi. 12 bagi 2 hasilnya 6. 45 bagi 2 hasilnya tidak habis, jadi tetap. Kemudian bagi 2 lagi. Nah, 6 bagi 2, 3, 45 tetap. Nah, sudah tidak bisa dibagi 2 ya. Ini sudah 3. Jadi kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Nah, 3 bagi 3, 1.
45 bagi 3, 15. Nah, karena ini bisa dibagi keduanya, maka kita lingkari ya. Kemudian 15, nah masih bagi 3 ya. 3, ini tetap 15 bagi 3, 5. Nah, sekarang yang terakhir bagi 5 ya, 1, 1. Nah, ini sudah selesai ya, karena hasilnya keduanya sudah 1. Nah, sekarang kita lihat yang dilingkari. Karena yang dilingkari cuma 1, berarti EPB-nya adalah 3 ya. EPB dari 24 dan 45 adalah 3. Jadi, faktor persekutuan terbesarnya 3. Nah, karena EPB-nya 3, berarti hanya memerlukan 3 kantong plastik ya. Jadi, hanya memerlukan 3 kantong plastik. Kemudian, ada berapa permen ya yang nomor B? Yang coklat ya, karena jumlahnya 24. Karena permen coklat jumlahnya 24, maka dibagi 3 plastik ya. Maka setiap plastik isi 8. Kemudian permen susu ada 45. Juga dibagi 3 plastik, bagi 3 ya, hasilnya 15. Nah, jadi jumlah satu plastik itu berisi 8 tambah 15, 23 permen ya. Jadi itu tadi ya caranya. Jadi pertama, tetap kita mencari, kalau ada soal seperti ini ya, kita mencari EPB-nya itu ya. Jadi caranya dengan faktorisasi prima gitu. Baik adik, sekian ya pembelajaran kita kali ini. Untuk memperdalam ilmu adik-adik, silakan kerjakan ya. Kerjakan soal-soal di buku paketnya tentang EPB ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya.